Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Tada Today TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, semakin hari bertambahnya hari karena kita melaksanakan puasa Ramadan, semakin berkurang kesempatan kita untuk melakukan banyak kebaikan di bulan istimewa ini, karena semakin dekat Ramadan akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan pada 10 hari pertama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Pemirsa Tada Today yang dirahmati Allah, bahwa banyak hal kejadian yang kita alami setiap hari ada kalanya membuat kita sangat bahagia, ada kalanya membuat kita sangat sedih. Kebahagiaan yang kita dapatkan oleh karena kita mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Seperti contoh pasangan suami istri, pasangan muda yang baru menikah, kurang lebih 9 bulan setelah itu setelah hamil dikaruniai dengan seorang bayi, itu dapat menimbulkan kebahagiaan. Orang tiba-tiba mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, itu juga kebahagiaan. Tetapi ada kalanya juga kita mendapatkan kesedihan oleh karena mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Satu misal, ada keluarga yang meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik, ada melihat orang kecelakaan, melihat orang mendapatkan musibah. Nah, ini dapat menghadirkan kesedihan. Ada kalanya kita tertawa karena bahagia. Ada kalanya kita menangis karena tertimpa kesedihan. Bahkan ada kalanya saking bahagianya tidak terasa, terurai air mata, menangis. Nah, ini adalah kondisi-kondisi keseharian yang seringkali kita alami. Ini terjadi kapan saja, setiap saat. Dalam konteks bulan Ramadan pada kesempatan ini juga demikian. Artinya, jika itu dialami di bulan Ramadan ini, bisa jadi juga dialami di luar Ramadan. Jika kita bahagia di bulan Ramadan, bisa jadi di luar Ramadan kita juga mendapatkan kebahagiaan dengan berbagai macam bentuk. Begitu juga dengan kesedihan. Kita mendapatkan kesedihan di luar bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan bisa jadi kita juga mendapatkan kesedihan karena satu sebab hal tertentu yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan.
baik kebahagiaan maupun kesedihan yang kadang terekspresikan dengan menangis. Maka menangis ini sebuah bentuk ekspresi. Saking sedihnya ya menangis, saking bahagianya juga menangis. Jadi tertawa dan menangis ini memang dari Allah, Allah yang menciptakan. Annahu huwa adhaka wa abaka. Jadi sesungguhnya Allah lah, dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Maka ini adalah manusiawi. Nah, bagaimana kalau kemudian pada saat bulan Ramadan, saat kita menunaikan ibadah puasa, kemudian menangis? Ini ada pertanyaan, sepertinya sederhana, tetapi ini perlu dijawab agar tidak ada kekhawatiran, agar semakin yakin bahwa kejadian-kejadian ini tidak termasuk yang membatalkan puasa. Maka menangis tidak termasuk yang membatalkan puasa, seperti yang saya jelaskan pada episode sebelumnya. Namun demikian, kehati-hatian juga sangat diperlukan. Jangan sampai karena menangis pada hukum dasarnya ini tidak membatalkan, kemudian menjadi membatalkan karena sebab yang dapat membatalkan puasa. Kita nangis terseduh-seduh, sedih, bahagia, sampai dengan lupa diri. Nah, lupa diri yang sampai melupakan bahwa tidak ada yang boleh berlebihan, maka menangis yang sampai dengan lupa diri, dan lupa diri ya, ini sampai dengan termasuk kategori yang membatalkan puasa. Lupa diri ini ya lebih dekat lah kepada hilang ingatan, melupakan rasa malu, berpesta karena mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini kan lupa diri. Sampai melupakan bahwa ada kebaikan lainnya yang jauh lebih penting, seperti misalnya meluapkan kebahagiaan itu dengan sujud syukur. Atau menangis sampai terseduh-seduh, memukul-mukul kepala, memukul-mukul dada, membentur-benturkan kepala. Ini masuk kategori lupa diri. Maka ini dapat membatalkan puasa oleh karena menjadi sebab lupa diri yang mendekatkan kepada lupa ingatan, kira-kira begitu. Nah, sehingga tidak boleh yang asalnya ini menjadi faktor yang tidak membatalkan puasa kemudian menjadi membatalkan puasa. Jadi menangis boleh, ya, menangis karena sedih, karena terharu boleh. Dan juga nangisnya terseduh-seduh, mengalir air mata, kemudian disengajakan, dicicipi dan ditelan, ya juga membatalkan. Bukan karena menyebabkan lupa diri juga, tapi juga karena membatalkan. Kita cicipi, kita telan, begitu melampaui rongga, ya walaupun ada yang berpendapat ya makruh kalau tidak disengaja, tetapi kita hindari. Pemirsa Tada Today yang dirahmati oleh Allah, maka pengendalian diri di dalam bulan Ramadan ini sangatlah penting. Sebagaimana definisi bulan Ramadan,
puasa Ramadan. Mengendalikan diri, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari fajar hingga maghrib, terbenamnya matahari. Nah, supaya kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi puasa kita ini dapat selain pahala, tapi juga melahirkan kebaikan-kebaikan yang tidak hanya berdampak kepada pribadi, tapi juga akan membawa kebaikan kepada lingkungan sekitar kita dan masyarakat kita. Saya kira itu bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.